Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Muhammad Hufron, MSI, selaku dosen mata kuliah Tafsir Tarbawi, dan teman-teman yang saya sayangi. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Dewi Asia, NIM 2220062. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang subjek pendidikan. Poin C1, yaitu Allah sebagai pendidik hakiki. Di dalamnya ada beberapa poin. Yang pertama yaitu pengertian subjek pendidikan. Ada hakikat pendidik, ada hakikat pengajar, dan selanjutnya ada subjek pendidikan dalam Al-Quran, surat Ar-Rahman ayat 1-4. Baik, langsung saja. Yang pertama, ada pengertian subjek pendidikan. Subjek pendidikan itu berpengaruh pada keberhasilan atau gagalnya suatu pendidikan. Subjek pendidikan atau seorang pendidik adalah orang yang bertanggung jawab memberikan suatu pengajaran atau pendidikan, sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami oleh peserta didik atau objek pembelajaran. Kemudian ada hakikat pendidik. Pendidik adalah orang yang mendidik. Dalam perspektif Islam, pendidik dapat dikategorikan menjadi 4. Yang pertama, ada mu'alim, kemudian mu'adib, kemudian mudaris, dan terakhir mursyid. Selanjutnya, hakikat mengajar. Secara harfiah, kata mengajar diartikan kepada memberikan pelajaran. Dalam Al-Quran, mengajar menggunakan kata alama. Kata ini berasal dari alima yang telah mendapatkan tambahan ain fi'ilnya, yang kemudian diganti dengan tasydid sehingga menjadi alima. Menurut Louis Ma'luf, kata alima mempunyai arti membuat orang mengetahui. Dengan demikian, mengajar dapat diartikan suatu aktivitas atau kegiatan untuk membuat seseorang mengetahui dan menguasai suatu ilmu. Kemudian selanjutnya ada subjek pendidikan dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamaul bayan. Artinya, yang Maha Pengasih telah mengajarkan Al-Quran, menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Menurut tafsiran yang pertama, yaitu tafsir Al-Ashhar, Ar-Rahman yaitu Maha Pemurah. Ini ayat 1 ya. Arti dari Rahman adalah amat luas. Kalimat dalam pengambilannya ialah rahmat. Kemudian ada Allamal Qur'an, artinya yang mengajarkan Al-Quran. Inilah salah satu dari Rahman atau kasih sayang Tuhan kepada manusia, yaitu dianjurkan kepada manusia, itu Al-Quran, yaitu wahyu ilahi yang diturunkan kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian khalaqal insan, yang menciptakan manusia. Penciptaan manusia adalah satu di antara tanda rahman Tuhan kepada alam ini, sebab di antara makhluk ilahi di dalam alam, manusialah satu-satunya makhluk yang paling mulia. Kemudian ada allamahul bayan, artinya yang mengajarkan kepadanya berbicara. Berubahlah Rahman Allah kepada manusia tadi lebih sempurna lagi, karena manusia pun diajar oleh Tuhan menyatakan perasaan hatinya dengan kata-kata. Yang kedua itu menurut tafsir Al-Maraghi. Manusia itu makhluk sosial menurut tabiatnya yang tak bisa hidup kecuali bermasyarakat dengan sesamanya. Artinya manusia itu membutuhkan makhluk hidup yang lain, tidak bisa hidup sendiri. Kemudian maka haruslah ada bahasa yang digunakan untuk dapat memahamkan sesamanya, dan untuk menulis kepada sesamanya yang berada di tempat jauh dan negeri-negeri seberang, di samping untuk memelihara ilmu-ilmu terdahulu, supaya dapat diambil manfaatnya oleh generasi berikut, dan supaya ilmu-ilmu tadi dapat ditambah oleh generasi mendatang atas hasil usaha yang diperoleh oleh generasi yang lalu.
Yang ketiga ada menurut tafsir Al-Misbah. Surat ini dimulai dengan menyebut sifat rahmatnya yang menyeluruh Ar-Rahman, yakni Allah yang mencurahkan rahmat kepada seluruh makhluk dalam kehidupan di dunia ini, baik manusia, jin yang taat ataupun durhaka, malaikat, binatang, ataupun tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Kesimpulan dari semua di atas yaitu kita dapat menyimpulkan dari pembahasan di depan bahwa di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang mengandung makna pendidikan, terutama subjek pendidikan. Simpulannya dapat kita ambil dari Quran Surat Ar-Rahman ayat 1-4 menjelaskan bahwa Allah adalah subjek pendidikan yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada umat manusia. Ayat ini mengajarkan kita untuk menjadi seorang pendidik yang profesional, yaitu mentransfer semua ilmu yang ada hingga di objek pendidikan paham dan pandai. Sekian dari saya, kurang lebihnya seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.